Berikut 3 klub Liga 1 yang membutuhkan jasa Rafael Sturridge. Seiring munculnya kabar bahwa dirinya akan angkat kaki dari klubnya saat ini, Brisbane Roar. Kabar bahwa pemain berusia 22 tahun itu angkat kaki dari Brisbane Roar tak lepas dari minimnya menit bermain yang didapatkannya di Liga Australia atau A-League. Di musim ini Rafael Sturridge tercatat baru tampil 10 kali di A-League 2024-2025 bagi tim berjuluk The Roar itu dengan total 239 menit bermain saja. Jika dikalkulasikan, maka Rafael Sturridge tercatat hanya bermain rata-rata sebanyak 23,9 menit saat dimainkan oleh Brisbane Roar. Catatan miris ini dibarengi dengan fakta menyedihkan, yakni Rafael Sturridge tak lagi diandalkan oleh klub yang dimiliki oleh Barclays Group itu. Hal ini terbukti di 3 laga terakhir Brisbane Roar di A-League, di mana ex-ADO Den Haag tersebut tak masuk ke dalam skuad yang dibawa sang pelatih Ruben Zetkovic. Mengingat kontrak Rafael Sturridge akan habis pada Juni 2025 mendatang, muncul kabar bahwa dirinya akan meninggalkan Brisbane Roar. Bahkan santer terdengar jika Rafael Sturridge bisa saja berlabuh di Indonesia dan bermain untuk salah satu klub Liga 1 pada musim 2025-2026 mendatang. Jika berlabuh di Indonesia, kira-kira klub Liga 1 mana yang amat membutuhkan jasa Rafael Sturridge untuk musim 2025-2026 mendatang? 1. Persija Jakarta. Jika berbicara soal klub Liga 1 dengan stok penyerang yang minim di skuad, maka Persija Jakarta adalah salah satunya. Macan Kemayoran hanya memiliki 2 penyerang tajam, yakni Gustavo dan Marco Simic. Bahkan nama terakhir mulai mengalami penurunan performa karena usia. Karenanya Rafael Sturridge bisa saja dibutuhkan oleh Persija untuk musim depan. Kebetulan Macan Kemayoran sendiri juga bermitra dengan Barclays Group selaku pemilik Brisbane Roar. 2. Persib Bandung. Persib Bandung juga bisa menjadi opsi bagi Rafael Sturridge bila berlabuh ke Liga 1. Mengingat kebutuhan Maung Bandung akan penyerang baru, sejatinya Persib masih memiliki penyerang-penyerang top di skuadnya saat ini, seperti David Da Silva dan Dimas Derajat. Namun David Da Silva sudah mulai menua, sedangkan Dimas Derajat sudah lama dia bekap cedera. Alhasil Rafael Sturridge amat dibutuhkan Persib, yang berpeluang tampil di Asia musim depan. 3. Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya juga memiliki para penyerang top di skuadnya seperti Flavio Silva dan Bruno Moreira yang cukup konsisten di musim ini. Namun penampilan kedua pemain ini jauh dari kata memuaskan. Mengingat keduanya baru mencetak 7 gol dan 6 gol di Liga 1 2024-2025. Dengan misi Persebaya menjadi kampiun Liga 1, Rafael Sturridge bisa menjadi pilihan tepat. Apalagi Bajul Ijo dikenal sebagai tim yang andal dalam memulai sebakat muda, sehingga kedua pihak bisa saling menguntungkan. Karir sepak bola Sturridge dimulai di Akademi Forum Sport dan LKA Vivi sebelum bergabung dengan Akademi ADO Den Haag pada tahun 2020. Ia membuat debut profesional di Eredivisie pada 6 Mei 2022 saat ADO Den Haag berhadapan dengan FC Emmen. Pada Juni 2022, Sturridge menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan ADO Den Haag. Meskipun lahir dan besar di Belanda, Sturridge memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Ia resmi menjadi WNI pada 22 Mei 2023. Debutnya bersama timnas Indonesia senior terjadi pada 14 Juni 2023 dalam laga persahabatan melawan Palestina. Sejak saat itu, Sturridge menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Tampil di berbagai ajang termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Gol pertamanya untuk timnas senior tercipta pada 10 Oktober 2024 saat Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Pada September 2024, Sturridge membuat langkah baru dalam karir klubnya dan bergabung dengan Brisbane Roar FC di A-League Australia. Debutnya untuk klub berjuluk The Roar terjadi pada 19 Oktober 2024 melawan Auckland FC dan gol pertamanya di A-League tercipta pada 1 November 2024 dalam pertandingan melawan Sydney FC. Hingga kini Sturridge telah mencatatkan 10 penampilan dan 1 gol untuk Brisbane Roar di musim 2024-2025. Timnas Indonesia U17 sudah mengamankan tempat di Piala Dunia U17 2025. Kisah perjalanan skuad Garuda Muda Kampil mengingatkan pencinta sepak bola pada prediksi yang pernah disampaikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
bertahun-tahun lalu. Hampir 2 dekade yang lalu, tepatnya di tahun 2006, dalam sebuah wawancara, Gus Dur membagikan pandangannya soal perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia. Saat itu beliau ditanya mengenai kemungkinan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Gus Dur menjawab bahwa itu masih sangat lama. Ya, masih lama sekali, pokoknya masih lama, ujarnya dengan nada santai. Saat itu Gus Dur menyampaikan kritiknya terhadap PSSI yang dinilai masih kurang kompeten hingga membuat timnas Indonesia sulit untuk melakukan perkembangan. PSSI-nya kayak gitu, gimana persepak bolaan kita mau maju? Gitu aja kok repot, sindir Gus Dur. Kini setelah 19 tahun prediksi tersebut, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia seolah membuktikan perkataan dari mantan presiden keempat itu. Perjalanan timnas Indonesia seakan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan skuad Garuda Muda sudah mengamankan posisi di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya perwakilan negara Asia Tenggara yang memastikan lolos ke Piala Dunia U17. Di bawah kepelatihan Nova Arianto, skuad Garuda Muda mampu menampilkan performa terbaiknya dengan menyapu bersih kemenangan di grup C. Di babak penyisihan grup Piala Asia U17, tim Garuda Muda berturut-turut menang atas Korea Selatan, Yaman hingga Afghanistan. Bahkan banyak yang menyebut bahwa timnas Indonesia U17 menggendong ASEAN mengingat mereka satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke babak selanjutnya. Meskipun tiket Piala Dunia sudah di tangan, tetapi laga ini juga akan menjadi salah satu yang penting untuk membuktikan kualitas timnas Indonesia yang ada di level Asia. Di sisi lain, timnas senior Indonesia tengah berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert menempati peringkat keempat dalam klasemen sementara grup C. Meskipun cukup sulit untuk mencapai peringkat kedua dan langsung lolos Piala Dunia, tetapi timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk bisa melaju ke putaran keempat. Skuad Garuda masih memiliki sisa 2 laga, menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan bertandang ke Jepang. Dari pencapaian-pencapaian tersebut, banyak yang beranggapan bahwa ini adalah saat di mana omongan Gus Dur terbukti. Timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Ramalannya yang dulu terdengar skeptis, kini menjadi simbol dari perjalanan panjang yang harus ditempuh sepak bola Indonesia. Gus Dur, sosok yang dikenal bukan hanya sebagai pemimpin nasional tetapi juga sebagai pribadi bijak dan penuh humor, memberikan teladan penting tentang ketekunan dan semangat juang. Bagi banyak orang, perkataan Gus Dur tidak dianggap sebagai ramalan tanpa makna, melainkan sebagai dorongan untuk terus mendukung dan mewujudkan cita-cita besar sepak bola Indonesia.